Saya Dina Witri dan saya Noris. Kami dari Universitas PGRI Semarang. Mohon izin waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai wawancara untuk memenuhi tugas kami, tugas magang kami. Sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya, Bapak dengan Bapak siapa? Saya Suparlan, itu karyawan administrasi dari PT Buvita Proporsi Utama. Iya Pak, dan Bapak? Saya Sigit di bidang teknis. Mohon izin waktunya ya Pak Sigit dan Pak Suparlan. Baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu PT Bovita ini sudah berdiri dari kapan Pak? Terima kasih. Kalau Bovita itu PT Bovita Proporsi Utama berdiri pada tanggal 2 Agustus tahunnya 2017 yang didirikan oleh Notaris Sari Nitindo SH Semarang dengan beralamat kantor PT Bovita di Jalan Bukit Menur 4 nomor 59A 159A Semarang. Itu. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, PT Bovita ini sedang ada proyek apa Pak? Kalau pekerjaan yang ditangani oleh PT Bovita Proporsi Utama sebetulnya banyak Mbak. Satu contoh aja yaitu satu rumah sakit As-Salamah Batu Jajar Bandung. Yang kedua BTN KCP Said Sudirman. Yang ketiga BTN KCP Pelindung Tower Jakarta. Yang keempat BTN KCP Waina Jayapura, itu supervisi ya. Yang kelima yaitu BTN KC Bandung Timur, pekerjaan perencanaan. Yang keenam supervisi PJU. PJ itu penerangan jalan umum lingkungan masyarakat Kota Semarang. Itu diantaranya yang kami sebutkan itu baru beberapa saja. Sebetulnya banyak sekali yang sudah ditangani oleh PT Bovita. Itu aja yang diantaranya itu. Tapi kalau mau disebutkan lebih banyak nanti kita tuliskan. Terima kasih Pak. Kemudian kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi saat perencanaan bangunan? Mas Sigit nanti yang menjelaskan. Jadi kalau di kita ini kan untuk perencanaan itu kemudian merencanakan suatu bangunan. Kalau ditanya untuk kendala tantangan, mungkin kendala itu sebenarnya hampir sama aja. Ya, tantangan itu berarti harus bisa menyelesaikan kendalanya. Rata-rata kendala itu memang penyesuaian
tempatnya di sini. Maksudnya Posisi podcast mungkin ya. Iya. Ya kalau saya ini di bagian supermarket teknisnya. Jadi fokusnya bekerjanya dalam membantu mendorong secara proses perencanaan. Jadi nanti endingnya itu memang finalnya itu ada di saya sama Mas Wedi. Nanti istilahnya ada kontrol mana hasil dari perencanaan yang kita lakukan itu sudah benar-benar sesuai dengan yang dimintakan atau yang dimintakan oleh owner si user. Suatu proses tadi itu harus melewati memang sebuah proses asistensi. Mungkin tahu ya asistensi itu apa? Ya sama nih persepsinya antara si owner atau user dengan kita sebagai kita. kalau dengan Pak Kepala? Sedangkan saya adalah di bagian administrasi ya. Jadi administrasi itu ada dua hal. Yang satu administrasi teknik, yang kedua yaitu administrasi umum atau administrasi perusahaan. Sedangkan administrasi teknik itu adalah seperti kita membuat dokumen penawaran untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kita selaku administrasi harus bisa mengerjakan untuk pembuatan dokumen pekerjaan yang akan kita dapatkan. Yang kedua yaitu setelah kita mendapatkan pekerjaan tersebut, yaitu pengurusan administrasinya adalah seperti kontrak, SPK. Setelah selesai pekerjaan baru nanti kita mengajukan suatu tagihan atau kepada owner yang memberi suatu pekerjaan kalau pekerjaan itu telah selesai seluruhnya. Itu untuk khusus administrasi teknik. Sedangkan untuk yang administrasi umum atau administrasi perusahaan yaitu saya sebagai administrasinya ya mencatat agenda adanya surat keluar masuk. Contohnya yaitu Mbak Ina atau Mbak Nuris waktu mengajukan surat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan ya. Nah, nanti kalau mengajukan surat itu kan pasti dari administrasi kan ada tanggapan. Istilahnya nanti bisa enggak untuk melaksanakan kerja praktek lapangan tersebut. Nah, perlu adanya surat balasan dari perusahaan kepada anak yang mengajukan atau mahasiswa yang mengajukan praktek kerja lapangan. Itu. Jadi ada dua hal ya, administrasi. Sebetulnya kalau administrasi itu juga banyak sekali ya tugasnya itu. Bukan itu saja, tapi ini adalah dua contoh dari administrasi teknik dan administrasi umum. Itu Mbak Dina dan Pak Noris. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saran dari Bapak untuk kami agar bisa belajar lebih efektif selama magang? Saran dari saya sebagai administrasi ya, itu dari Bu Vita, karyawan Bu Vita, itu pada waktu melaksanakan praktek kerja lapangan di perusahaan PT Bu Vita, yang pertama adalah datang tepat waktu, istilahnya disiplin ya. Terus yang kedua, mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan tepat waktu oleh pembimbing dari perusahaan. Terus yang ketiga, selalu berkonsultasi dengan pembimbing apabila ada kesulitan dalam
mengerjakan tugas. Yang keempat ya, yang keempat, proaktif minta kepada pembimbing tugas yang belum diberikan oleh pembimbing. Jadi kayak Mbak Dina, Mbak Nuris itu kalau misalnya ada waktu luang atau istilahnya nggak ada tugas, ya harus proaktif ya. Soalnya yang istilahnya dari mahasiswa itu kan inginnya mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, makanya harus proaktif. Terus yang terakhir dari saya adalah semoga ilmunya bisa bermanfaat setelah nanti lulus atau dari sekolah atau kuliah ya, ataupun dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau juga telah istilahnya mendapatkan suatu pekerjaan. Itu yang saran dari saya. Monggo mungkin Pak Sigit atau bisa ditambah yang lebih nambahin aja sudah lengkap semua. itu ya Mbak Dina dan Mbak Haris. Apa sih saya mulia intinya kan di sini kan makan belum kamu praktek ya ini cermin sebenarnya cermin nantinya itu nggak perlu lanjut kerja ya kerja ini seperti kayak gini jadi yang kita disiplin terus yang paling penting menurut saya adalah komunikasi atau terus ngejar nanti aku punya ingin tahu ini bingung nih harus konsultasi sama siapa yang ditunjuk kan dengan pembimbingnya siapa kadang kan banyak ya sekarang terus memutuskan sendiri, menyimpulkan sendiri wah pasti ini kayak gini nih di arah yang diberikan tugas itu kayak gini tapi belum tentu kan kadang maksud sama hasilnya itu kan kadang berbeda memberikan tugas itu. Nah itu sama dengan tugasnya juga apalagi teknis kan memang harus detailnya ya tinggal beberapa kali untuk ukuran atau mungkin nilai berbeda atau pintunya itu pengaruh semua menurut saya itu sama kalau disiplin sih sudah terbukti kalau yang saya disiplin terus mesti akan menuai hasilnya sesuai apa yang dilakukan sebelumnya. Itu yang penting ya, jadi jangan segan untuk diskusi. Ya nanti semoga lulus ini kalau mau lanjut ke dua periode S1 di nah lulus S1 mau lanjut S2 semoga nanti kalau pengen melakukan kerja ya bukan langsung mudah kalau pekerjaan yang baik Pekerjaan lebih baik dan pengetahuan yang telah didapat dari praktek kerja lapangan ini semoga bisa bermanfaat dan berhasil dilakukan. ya oke Terima kasih Pak Dina. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan setelah nanti selesai praktek kerja lapangan ini semua ilmunya bisa bermanfaat, baik nanti kalau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk yang mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Terima kasih ya Pak. Ya.
kurang adil ya. Mbak. Dan